Ini video yang aku ambil tadi pagi setelah aku pulang kerja. Di sini aku coba isi bensin dengan uang 50.000. Kira-kira dapat berapa setelah diumumkan kenaikan BBM di Indonesia, guys? Ini aku lagi ngisi dan kalian bisa lihat di sini. Dengan uang 50.000, di sini aku cuma mendapatkan 3 liter bensin RON 92 dengan harga per liternya Rp16.250. Kalian gak salah dengar, harga bensin RON 92 di Indonesia sekarang harganya menyentuh angka Rp16.250. RON 92 ini kita sebut Pertamax, dan Pertamax ini tuh gak ada subsidinya. Jadi harganya sekarang naik dan baru beberapa hari. Karena kabar kenaikan BBM ini tentunya menuai respon dari beberapa warganet di Indonesia. Ada yang merespon baik, ada yang memprotes, ada juga yang mereka netral-netral aja gitu, guys. So di video kali ini aku mau mengajak kalian untuk melihat bagaimana respon dari warganet Indonesia tentang kenaikan harga BBM. Sekaligus di sini juga kita bakal melihat kira-kira harga BBM di beberapa negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura itu berada di kisaran berapa sih. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita lihat video sekarang. Tapi make sure buat teman-teman yang baru gabung channel ini, subscribe dulu, nyalakan juga lonceng postingnya supaya kalian dari setiap kali upload video ke YouTube. Oke, sekarang kita lihat videonya. Tengah malam tadi, tanpa satupun pemberitahuan, tiba-tiba seperti surprise ulang tahun, Pertamax naik dari 12.300 ke 16.250. Naiknya Rp4.000. Banyak orang yang baru sadar pagi ini karena mereka pas mau isi bensin tiba-tiba kok harganya udah naik. Sekali isi 20 liter yang tadinya kita harus membayar 246.000, sekarang jadi 325.000. Jadi hampir 80.000 sendiri nih naiknya. Tapi yang mau aku omongin sebenarnya bukan angkanya, tapi lebih ke caranya saat ada perubahan sebesar ini. Bagaimana cara mereka memperlakukan rakyat. BBM itu uang kamu, pengeluaran yang menempel di hampir setiap aktivitasmu. Ongkos ke kantor, ongkos ngantar anak ke sekolah, harga barang-barang, modal jualan, dan keputusan sebesar ini diambil dengan secara diam-diam. Di tengah malam, karena nggak ada tengah malam jam 2 katanya bahkan naiknya. DPR, lembaga yang seharusnya memang menjadi perwakilan rakyat gitu ya, mereka pun nggak tahu katanya kalau ternyata ada kenaikan ini. Lembaga konsumen pun mereka nggak tahu kalau ternyata akan ada kenaikan seperti ini. Dulu pernah ada kenaikan BBM diumumkan kepada masyarakat. Kalau ada keputusan yang benar-benar menyentuh dompet jutaan orang, kita berhak tahu, kita berhak paham, hak untuk bersiap-siap, bukan tiba-tiba dikejutin. Marahnya tuh juga karena kita diperlakukan seperti objek gitu, seperti rakyat yang dia nggak perlu tahu lah, yang penting mereka bayar aja gitu, mereka nggak perlu tahu mau naik kayak mau enggak, kayak seolah kekagetan kita, kesulitan kita dalam menjalani hidup sehari-hari itu nggak penting. Ini dirasakan oleh hampir seluruh rakyat Indonesia gitu saat ini. Masalahnya yang paling sedih adalah mayoritas pengguna Pertamax itu adalah kelas menengah, teman-teman. Kita adalah aku pengguna Pertamax dari negara, karena kita yang bayar pajak, kita yang kontribusi dipotong kemana-mana, kita yang konsumsinya besar, dan kita juga adalah orang-orang yang tidak mendapatkan subsidi karena dianggap mampu. Nah, belum tentu juga kita itu secara ekonomi itu udah lega banget gitu. Tidak seperti itu. Pendapatan banyak orang jalan di tempat, gaji nggak naik gitu kan, tapi harga-harga itu terus naik. Ekonom bahkan bilang dengan keputusan ini ada kemungkinan inflasi gitu, kan terjadinya inflasi lagi. Dan menekan daya beli yang memang sekarang memang udah mulai lelah juga. Banyak kok yang bilang, pedagang-pedagang di komen-komen sebelumnya yang bilang kalau mulai sepi gitu dagangannya karena orang mungkin banyak yang nggak spend segitu banyaknya. Jadi ke satu kebijakan yang katanya ini menyentuhnya untuk BBM yang non subsidi, tapi sebenarnya ini merembet kemana-mana. Kita tuh paham gitu ya kalau memang situasi global saat ini harga minyak dunia naik gitu, tapi yang kita nggak bisa berhenti saksikan adalah polanya, cara berkomunikasi dengan rakyat. Belakangan ini keputusan-keputusan besar itu banyak banget yang dilakukan secara diam-diam, cepat, tertutup, tanpa kita diajak bicara. Seolah tugas kita sebagai rakyat itu cuma menerima, iya aja, bayar. Mengabari dan menjelaskan ke rakyat itu bukan sesuatu yang mewah, tapi itu adalah kewajiban dari penyelenggara negara. Karena negara yang kebiasaan ngambil keputusan diam-diam, itu pelan-pelan mereka akan memperlakukan rakyatnya hanya sebagai mesin pembayar. Bebannya terus diberikan ke rakyat. Padahal rakyatlah pemilik negara ini. Menurut kamu, kapan sih sebenarnya kita terakhir itu ya bener-bener diajak bicara, bener-bener didengarkan keluh kesahnya? Iya sih, aku juga kaget kemarin ya pas tiba-tiba BBM naik gitu. Dan itu tuh diumuminnya malam-malam, guys. Jadi pas pagi-pagi kita pas mau berangkat kerja isi bensin, lah kok beda banget harganya gitu. Naiknya Rp4.000, Rp1 guys naiknya. Kalau kita konversi ke kurs ringgit saat ini gitu. Pertamax udah 16.000 aja. Enggak, maksud gue nih, halo, Wawa. Nih mana nih, Wo? Astagfirullahaladzim. Ih, jangan mentang-mentang kita suka bercanda jalan-jalan dengan sepatu roda. Jangan lu bikin se-Indonesia nih pakai jalan-jalan pakai sepatu roda gara-gara lu gak bisa beli bensin, kata gue.
Dia juga pernah gengsi, jangan pada kagak peduli ya. Lu jangan peduli sama Dubai Ciwicuki aja. Maksud gue kayak ini bensin dah inflasi kata gue. Waduh. Orang mah bangun tidurku terus mandi, kita bangun tidurku terus kaget melihat harga Pertamax naik dari 12.300 menjadi 16.250 dalam semalam. Ini naik hampir 4.000, lebih dari 30%. Full tank mobil gue awalnya nggak nyampe 500.000 akan menjadi 650.000. Lumayan kerasa banget. Dan ini pengaruhnya bukan cuma sama konsumsi kita pribadi, tapi harga-harga komoditas pasti akan naik. Ya karena mereka itu didistribusiin pakai transportasi. Bensin. Transportasinya bayar bensin, bensinnya naik, makanya harga komoditasnya akan naik. Kenapa sih harga BBM ini bisa naik? Pertama, ya karena harga minyak mentah dunia emang lagi naik, tapi ditambah kurs kita lagi sangat lemah. 18.100 loh. Kenapa harga rupiah ini berpengaruh? Karena kita beli BBM itu impor ya pakai dolar. Jadi siapa yang kemarin bilang dan percaya kalau harga dolar itu nggak ngaruh sama kita? Bahkan ada yang ngebela-belain katanya pelemahan rupiah itu bagus untuk ekonomi kita. Tolong. Lo gue gerit banget, gue tahu lo buzzer tapi lo mikir. Tolong. Dan please mulai sekarang stop nyanyi Mas Bahlil ganteng, gue muak dengernya. Dan guys, karena harga Pertamax ini naik, jadi orang-orang yang biasa menggunakan Pertamax itu banyak yang beralih ke Pertalite gitu. Atau BBM bersubsidi, karena kita gak mampu, terlalu mahal. Alhasil, subsidi BBM yang harusnya untuk kelas menengah ke bawah itu dinikmati juga oleh kelas menengah gitu, karena terlalu mahal guys. Pertamax tiba-tiba naik 30% lebih. Apa artinya buat Pertalite? Sini gue ceritain. Hari ini tanggal 10 Juni 2026, Pertamax resmi naik jadi Rp16.250 per liter. Lompat hampir Rp4.000 dalam waktu sekali ketok. Ini adalah kenaikan pertama sejak harga minyak dunia meledak gara-gara perang Israel-Iran. Emang Yang sih. bikin agak was-was adalah pemerintah tuh janji bensin subsidi kayak Pertalite itu nggak bakal naik sampai akhir tahun. Tapi janji itu cuma berlaku kalau harga minyak rata-rata di bawah $100. Faktanya, kemarin udah sempat nembus $115. Jadi tameng untuk nahan harga Pertalite kalian itu udah mulai agak retak sebenarnya. Apalagi kalau perangnya ke depan makin parah. Ekonom udah ngewanti-wanti kalau jarak harga Pertamax sama Pertalite kejauhan, orang itu bakal ramai-ramai pindah dan beban subsidi negara itu jadi jebol. Sebagian analis malah nyebut Pertalite itu bisa kedorong ke Rp11.000 kalau pemerintah nyerah untuk nahan. Dan sialnya ini datang barengan sama kabar buruk lainnya seperti pasar saham kita anjlok ke titik terendah sejak 2020, rupiah tembus ke 18.000, dan 2 lembaga rating dunia udah kasih lampu kuning buat utang Indonesia. Makanya mulai sekarang kalian wajib pintar atur budget, jangan all in di satu tempat dan jangan numpuk semua duit di rupiah. Dan saking mahalnya nih harga bensin di Indonesia itu katanya udah setara dengan harga bensin di negara-negara maju seperti Singapura, Brunei, dan negara-negara yang lebih maju dari Indonesia lah gitu. Keren banget gak sih Indonesia? Harga 1 liter bensinnya hampir sama kayak harga 1 liter bensin di Amerika. Padahal penghasilan penduduk Amerika 10 kali lipat lebih besar daripada penduduk Indonesia. UMR Indonesia rata-rata 3 juta. Harga bensin 1 liter 16.250. UMR Amerika 40 juta. Harga 1 liternya 17.000. Jadi kita mesti bangga atau nangis nih jadi warga negara Indonesia. Buat kalian yang bilang kita kan bukan pengguna Pertamax, jadi nggak masalah. Kita pengguna Pertalite. Iya bener, kalian tuh pengguna Pertalite. Tapi kalau Pertamax mahal, kemudian para pengguna Pertamax ini Pindah, ikutan beli Pertalite, apa yang benar, nggak gue akan juga terjadi bakal kekosongan pindah kayaknya, Pertalite karena nggak dimana-mana. sanggup. Terus kalau para pengguna Pertalite nggak kebagian jatah, lalu pindah ke Pertamax, sedangkan mereka ini adalah para pedagang, para penjual kebutuhan pokok, para distributor, apa yang nggak berakibat terhadap harga kebutuhan pokok juga bakalan ikut naik. Dan untuk para pebisnis, kenaikan harga kebutuhan pokok ini juga bisa menggerus margin. Terus solusinya gimana dong? Ya solusinya kalian harus bisa melakukan diversifikasi penghasilan guys. Nggak bisa selamanya berpenghasilan dalam bentuk rupiah, karena rupiah udah semakin melemah terhadap US dollar. Pun saat ini US dollar udah mulai melemah terhadap nilai tukar rupiah. Tapi juga masih di angka 17.000 something. Jadi daripada kita nih sekarang cuman ngeluh sana sini, nyalain sana sini, tapi nggak nyari solusi. Jadi kenapa kita nggak mulai ngelihat ada potensi apa di sekitar rumah kita and start doing export right now? Tapi guys, meskipun begitu ada beberapa orang Indonesia yang setuju nih dengan kenaikan BBM atau bahan bakar minyak Pertamax ini gitu. Mulai hari ini, harga Pertamax resmi naik 32% dari 12.300 jadi 16.250 per liter. Kenapa harus naik dan apa dampaknya buat lo? Gue breakdown faktanya biar lo bisa nilai sendiri. Gue rasa ada 2 faktor utama kenapa Pertamax harus naik sekarang. Pertama, harga minyak dunia yang sempat nembus di atas $100 per barel dipicu ketegangan geopolitik di Timur Tengah sejak awal tahun. Yang kedua, gak lain adalah rupiah yang lagi di 18 ribuan. Kombinasi keduanya bikin biaya impor minyak kita membengkak drastis. Dan kita tahu Pertamina udah tahan harga Pertamax dari bulan April. Sementara BBM non-subsidi lain udah naik
duluan. Gapnya udah terlalu besar untuk ditahan lebih lama. Buat yang nanya, tapi kenapa Pertalite tetap di 10.000? Ini yang perlu dipahami. Menurut gue, pemerintah tahan Pertalite dan biosolar untuk dua alasan. Pertama, jaga daya beli masyarakat yang paling rentan. Pertalite itu BBM subsidi yang dipakai banyak masyarakat mulai dari ojol, angkutan umum, sampai logistik. Kedua, cegah inflasi melonjak. Kalau Pertalite naik, hampir semua harga barang ikut naik karena distribusinya bergantung pada BBM subsidi. Jadi Pertamax dilepas ke mekanisme pasar, sementara Pertalite masih ditahan. Dampaknya ke lo gimana? Kalau lo pengguna Pertamax, pengeluaran bensin lo bakal langsung naik. Misalnya lo isi 20 liter seminggu, itu berarti tambah sekitar Rp79.000 per minggu atau Rp316.000 per bulan. Tapi dampak yang lebih luas akan terasa pelan-pelan. Jadi bisa dibilang kenaikan Pertamax ini bukan keputusan sembarangan. Ada formula harga yang ditetapkan pemerintah dan dua faktor besar yang memaksa terjadinya sekarang. Yang perlu lo antisipasi, review budget transportasi lo, dan waspadai kemungkinan kenaikan harga barang-barang tertentu dalam waktu dekat. Pertamax naik hampir Rp4.000 dan gue bilang ini keputusan yang benar. Ini naiknya terlalu tinggi soalnya, nggak cukup saya pendapatannya. Langsung ke 16.000 sih, kalau itu terlalu mencekik banget sih mas. Tapi yang sering kalian lupa teman-teman, Pertamax ini BBM non-subsidi. Artinya dari awal harganya memang harus ngikuti harga minyak dunia, bukan ditentukan oleh negara. Yang dijamin negara itu Pertalite, oke? Dan Pertalite tetap 10.000, nggak naik sepeser pun. Nah ini yang menarik teman-teman. Dari perang Israel-Iran pecah akhir Februari kemarin, harga minyak dunia itu naik semua negara. BBM non-subsidi udah pada naik dari April, tapi Pertamax masih ditahan dan baru naik sekarang. Berbulan-bulan kita beli bensin di bawah harga pasar loh, dan nggak ada yang protes juga tentang itu. Menyeramkan buat kelas menengah yang pakai Pertamax. Jujur aja, enggak teman-teman. Yang benar-benar butuh perlindungan, mereka tetap punya Pertalite, dan itu namanya subsidi tepat sasaran, bukan subsidi buzzer buat lu bagi yang... Sesuai prediksi, akibat dari kenaikan Pertamax, orang-orang yang menggunakan Pertamax sekarang udah mulai beralih ke Pertalite. Hingga antrian Pertalite itu benar-benar sangat panjang dan penuh banget guys. Kalian bisa lihat di video ini guys. Ini orang-orang semuanya ngantri bensin Pertalite nih pasti. Sampai mengular dan lihat, sampai ke jalan. Ini pasti bakal ada banyak sekali plus minusnya sih menurutku. Orang-orang yang menggunakan Pertamax itu bakal mikir dua kali kalau harganya sampai naik Rp4.000. Ngerti gak maksud aku guys? Jadi Pertamax itu tuh banyak diperuntukkan untuk orang menengah ke bawah, penghasilannya yang lumayan cukup lah gitu. Tapi kalau kenaikannya terlalu tinggi juga, kita juga jadi mikir dua kali untuk membeli itu. Tapi di sisi lain kita juga bingung mau membeli bahan bakar bersubsidi karena kasihan yang lebih bawah dari kita gitu. Dan ini ada sedikit tanggapan dari Direktur Pertamina terkait kenaikan bahan bakar minyak ini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Menanggapi perkembangan saat ini terkait harga BBM, perlu kami sampaikan bahwa harga BBM subsidi, yaitu Pertalite dan biosolar, tidak mengalami perubahan. Harga Pertalite masih tetap di harga Rp10.000 per liter dan biosolar di harga Rp6.800 per liter, sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Sehubungan dengan penyesuaian harga BBM non-subsidi, yaitu Pertamax dan Pertamax Green yang berlaku sejak tanggal 10 Juni 2026, kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Dan FYI guys, RON 92 di Indonesia itu disebut dengan bahan bakar non-subsidi. Harganya 16.000. Beda halnya dengan di Malaysia nih, RON 92 di sana cuma dijual berapa? Cuma Rp8.000.
Dan ini tentunya menuai banyak sekali reaksi dari warganet. So, sekarang kita lihat bagaimana bahan bakar minyak di negara tetangga Malaysia dan negara-negara Asia lainnya. Ini yang bedakan Malaysia dengan Indonesia. Kalau di Malaysia BBM RON 95 cuma 7.500 per liter. Kok bisa di Indonesia harga RON 90 alias Pertalite udah nyentuh 10.000 ke atas? Gila nggak sih? Di bulan Maret 2025, Malaysia jual BBM setara Pertamax RON 95 cuma 7.500 per liter. Gila, murah banget. Di sini kita beli RON 90 alias Pertalite dengan kualitas lebih rendah. Harganya malah lebih mahal. Ini bukan sekedar angka di SPBU. Ini realita yang bikin kita mikir, ada apa dengan sistem energi kita? Jawabannya ternyata ada di balik nama-nama besar kayak Petronas dan Pertamina. Malaysia punya Petronas yang urus produksi sampai distribusi sendiri, mandiri dan efisien. Sementara Indonesia, budget BBM kita masih impor. Kita punya minyak mentah, tapi kilang buat ngolahnya belum cukup. Jadi minyaknya dikirim ke luar negeri dulu, diolah, baru dibeli balik. Muter banget dan mahal. Ditambah lagi faktor mata uang. Ringgit Malaysia relatif stabil, sedangkan rupiah sering goyang karena kita impor. Tiap dolar naik, harga BBM juga naik. Belum ngomongin pajak distribusi energi yang juga tinggi di Indonesia. Jadi wajar kalau harga BBM kita berat di dompet. Ini bukan tentang siapa lebih kaya, tapi siapa yang lebih rapi kelola energi. Malaysia punya sistem dari hulu ke hilir yang efisien, sementara kita masih banyak PR. Tapi ya gitu, kalau nggak mulai dari sekarang ya kapan lagi? Ini baru tahu aku guys, ternyata Malaysia mengelola minyaknya sendiri gitu ya di negaranya. Jadi nggak terlalu bergantung pada minyak dunia, meskipun aku tahu tetap harus impor juga untuk memenuhi kebutuhan minyak di Malaysia pasti tinggi juga nih, kurangnya pasti impor. Tapi setidaknya mungkin kalau dikelola sendiri nih hasil minyaknya, ya tentunya bakal lebih murah. Lu tahu nggak harga bensin kita itu dibandingin Malaysia murahan di Malaysia loh. Di Malaysia itu UMR 6 juta, harga bensinnya Rp7.000 per liter buat RON 95. Gila, murah di Indonesia banget. dengan UMR yang mirip, kita itu kan punya harga bensin RON 92 per liter itu 12.000 aja ya. 12 ribuan lah kurang lebih. Ini tapi video kalau dulu dibilang ya. apakah bensin kita paling mahal sedunia? Ya enggak. Contoh kita bandingin sama Amerika nih ya. Di Amerika itu belinya nggak per liter. Kalau di Amerika belinya per galon. 1 galon itu kurang lebih setara dengan 3,7 liter. Nah per galon di sana itu harganya $3,2. Yang artinya kurang lebih kalau dibandingin per liter di sana itu buat RON 92 itu 13.000 per liternya. Di kita 12.000 per liter. Artinya masih mahalan di US, beda-beda 1.000. Tapi beda kan pendapatannya. Masalahnya di Amerika itu kan UMR jauh di atas kita. Jauh. Tapi harga bensinnya sama. Nah, tapi kalau ngomongin yang paling mahal nih ya, bensin paling mahal sedunia itu di Hong Kong. Di Hong Kong itu kurang lebih per liter bensin 58.000 perak. Jadi kalau lu mau ngisi full tank Agia itu mesti bawa duit 2 juta. Buset dah. Gimana ngisi full tank mobil Hummer tuh. Nah, kalau ngomongin yang paling murah, di mana bensin paling murah di dunia? Jawabannya Venezuela, Iran, Libya, ini negara minyak semua nih. Di sana itu harga bensinnya per liter $0,01. Berapa tuh? Berapa rupiah? Artinya itu berarti 130 perak per liter. Buset, murah banget. Ya negara-negara itu kan disubsidi habis-habisan karena negaranya hiperinflasi. Jadi ya mungkin biar rakyatnya nggak marah perlu subsidi gila-gilaan lah. Tapi subsidi begitu pasti nggak sustain, nggak sehat itu. Nah kalau di Jepang itu kurang lebih bensinnya per liter 18 ribuan. Ya murah lah buat di Jepang. Ya kalau kita dengar omongan pejabat-pejabat sini kan dia bilang kita nggak boleh tuh bandingin dengan Malaysia karena emang nggak apple to apple ya. Gue sih nggak tahu juga ya. Kalau dibilang Malaysia nggak apple to apple ya mungkin ada benarnya ya. Malaysia itu kan negara pengeksportir minyak. Sementara kita sekarang udah jadi importir minyak. Jadi ya mungkin benar berarti memang namanya negara importir pasti kan ya mungkin lebih mahal. Dulunya sih kita eksportir. Nggak apple to apple karena Indonesia kebanyakan mundur. Malaysia maju terus nih. Lagi viral, Indonesia jual 13.000. Ini video lama ya. Triliun, sedangkan Malaysia. Tapi ini cara Malaysia mengelola minyaknya. 280 triliun. Ini orang mikir sampai batunya pecah nggak ketemu katanya. Yuk kita bahas. Pertama, Indonesia itu ngeproduksi minyaknya segini nih, 583.000 barel per hari. Malaysia 570.000 barel per hari. Sebenarnya lebih banyak Indonesia kalau dari produksi. Tapi konsumsinya Indonesia itu 1,7 juta, sedangkan Malaysia 700.000. Jadi Indonesia defisit atau negatif 1,17 juta. Kalau yang Malaysia negatif 130.000. Nah inilah yang harus dia beli dari impor. Harga minyak tuh $85 per barel. Berarti Indonesia tuh harus bayar 566 triliun untuk kekurangan energinya, sedangkan Malaysia 67 triliun. Nah, lalu kenapa bisa untung? Jawabannya ada di LNG atau di gasnya. Malaysia tuh untung banyak, dia 5 eksporter top dunia nih tentang gas ini. Keren, 13,5 M keuntungannya. Dolar. Kalau ini negatifnya 4 triliun, jadi ya ketutup sebenarnya tuh. Jadi masih untung 161 triliun. Jadi kalau mau Malaysia itu ngasih gratis ke masyarakatnya, tetap masih untung 161 triliun. Tapi ini nggak dilakuin. Nah, dengan melalui subsidi aja, subsidi Petronas. Jadi kalau harganya tadi 6.700-an, tadi konsumsinya 700.000 per barel. Per barel itu 159 liter. Dikali 6.700, dikali 1 tahun, dapatlah 272. Untungnya. Berarti ini kalau dihitung-hitung ya, karena ini pakai subsidi, jadi sekitar 280 triliun untungnya, ya masuk akal gitu. Indonesia, itu harga segini itu disubsidi, tapi bukan dari Pertamina kayak di Malaysia, tapi dari APBN. Nah, jadi ruginya 5 triliun. Sebenarnya nggak rugi 5 triliun. Kalau kita lihat dari subsidi energi itu 2022-2024 itu segini, 500 triliunan.
Jadi bukan 5 triliun, jauh lebih besar dari seharusnya. So, apa sih dampaknya kalau bensin murah? Yang pertama, ongkos jadi murah. Jadi semua barang ongkosnya jadi murah. Kalau harga barang murah, jadi konsumsi masyarakat jadi tinggi karena uangnya bisa dibeliin ke hal-hal yang lain. Kalau konsumsi tinggi, C tinggi, nah PDB jadi naik. Jadi ekonomi tumbuh. Jadi bisa Pertamina untuk bebenah nih, karena cadangan Indonesia juga lumayan nih, ada 3,7 miliar barel, dan LNG Indonesia itu juga banyak nih, ada 847 Coba miliar. kenapa bisa BTU, kita 1 miliar BTU, 1 BBTU. nggak bisa jadi BTU ini pengekspor adalah energi, karena LNG itu kan dilihat bukan volume LNG? aja, tapi energinya berapa. Nah, energinya segini, ada segini banyak. Semoga bisa kayak Iran nih. Ini adalah negara yang ngejual bensinnya paling murah. Harganya cuma Rp497 cuman perak. Murah banget. Jadi semoga Pertamina bisa bebenah dan menghasilkan bensin yang lebih. Di saat harga minyak dunia naik akibat konflik Timur Tengah, harga BBM di Malaysia masih sekitar Rp8.500 per liter. Kok bisa? Ternyata pemerintah Malaysia menggelontorkan subsidi besar untuk menjaga harga bahan bakar. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan pemerintah mengalokasikan sekitar 2 miliar ringgit per bulan atau sekitar 8,6 triliun rupiah untuk menahan harga bensin RON 95. Dengan subsidi itu harga RON 95 tetap dipertahankan di 1,99 Murah ringgit per banget. liter atau sekitar Rp8.500. Dalam Gaji setahun, gede kalian. pemerintah Malaysia harus menanggung subsidi hingga 24 miliar ringgit agar masyarakat tidak terbebani kenaikan harga energi global. Menurut Anwar, lonjakan harga minyak saat ini dipicu krisis geopolitik di Timur Tengah yang mengganggu jalur perdagangan energi dunia. Salah satunya adalah Selat Hormuz, rute utama pengiriman minyak dan gas global. Tak hanya bensin, pemerintah Malaysia juga tetap memberikan subsidi solar di wilayah Sabah dan Sarawak. Harga solar di dua wilayah itu dipatok Rp2,15 per liter atau sekitar Rp7.300. Murah juga sih. Jauh di bawah biaya sebenarnya yang mencapai Rp4,30 per liter, sekitar Rp14.600. Subsidi solar yang tahun lalu sekitar 2 miliar ringgit atau sekitar 6,8 triliun rupiah bahkan diperkirakan naik menjadi 4,6 miliar ringgit atau sekitar 15,7 triliun rupiah tahun ini karena lonjakan harga energi global. Pemerintah Malaysia menegaskan akan terus menjaga stabilitas harga bahan bakar agar dampak krisis energi global tidak terlalu membebani masyarakat. Pertanggal 10 Juni kemarin, harga minyak atau BBM di Indonesia itu naik dari yang tadinya 12.000 sekian jadi 16.250. Itu untuk yang RON 92. Gue baru sadar kalau ternyata RON 92 di Indonesia itu harganya sama kayak harga RON 95 di Malaysia dan itu tanpa subsidi. Bahkan di sini itu RON 95 ada subsidi maksimum 200 liter untuk warga negara dan subsidinya itu harganya Rp2 atau sekitar Rp10.000. Wajar banget kalau masyarakat kita tuh marah semarah-marahnya tiba-tiba naik gitu aja tengah malam di tanggal 10 Juni. Dan sebagai warga menengah, gue sangat relate kenapa banyak yang marah-marah di Threads, di Instagram, di semua platform sosial media. Gaji nggak naik tapi semua kebutuhan naik serentak. Bahkan yang sedihnya di sini itu pas minyak mau naik, itu pemerintahnya benar-benar infoin gitu dan mereka masih kasih subsidi. Jadi warganya tuh masih bisa bernafas gitu. Sedangkan tiba-tiba WNI nggak ada pemberitahuan apa-apa. Malam-malam sumpah. Tiba-tiba naik gitu aja. Naikannya 35%, bahkan kalau dibandingin sama Malaysia di sini udah dapat 95 dan itu non subsidi. Gila sih. UMR di Malaysia sama di Jakarta gedean di sini. Sedangkan UMR di Indonesia aja, kota kayak Jogja, Bandung, berapa sih UMR-nya? Disuruh beli Pertamax 16.000. Ya jelas marah lah, kerja banting tulang. Habis buat bensin. Masih ada buzzer. Pakai, tolong. Ya guys, kira-kira seperti itulah ya keadaan dan realita di Indonesia. Betul sekali, gaji gak naik, pendapatan kita gak naik, tapi semua bahan pokok nih pasti naik habis ini. Bikin kecewa itu adalah kenapa harus diam-diam gitu tengah malam loh guys. Kalian bayangin, bangun-bangun kalian mau isi bensin, tiba-tiba bawa duit 12.000 nih mau 1 liter gitu, kok jadi 16.000? Otomatis kita gak dapat 1 liter kurang karena bensinnya udah naik. Gimana nggak marah coba warga? Aku bukan mau memprovokasi di sini ya, tapi please lah, alangkah lebih baiknya kalau segala sesuatu kebijakan tuh coba diberitahu dulu jauh-jauh hari gitu, supaya kitanya ada persiapan. At least persiapannya kita nggak terlalu boros lah, atau kita membatasi jalan-jalan, atau kita membatasi menggunakan motor, mobil kita gitu. Ini mah tiba-tiba banget, sumpah kaget.
Dan untuk harga bensin di Malaysia, aku gak mau terlalu banyak berkomentar ya. Kalian yang lebih paham. Pemerintah kalian udah sangat luar biasa banget sih. Mengelola semuanya dengan sangat baik. Ini terlalu jauh untuk dibandingkan sebetulnya. Tapi kenapa aku sandingkan kedua video ini? Karena Indonesia tuh biar punya parameter gitu. Ini negara tetangga kita loh, Malaysia. Deket banget. Kok bisa beda jauh banget harga bensinnya. Dari video aku cuma bisa berdoa semoga kita nih sebagai rakyat Indonesia, terutama kelas menengah ke bawah, bisa terus kuat. Terus sabar, tingkatin lagi sabarnya. Sebelumnya kita tahu, kita udah sabar banget. Tapi setelah keputusan ini, kita tingkatin lagi sabarnya. Gak apa-apa. Orang sabar tuh jaminan surga, guys. Trust me.